Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, gua mau ngasih tahu ke kalian nih bahwa gua sudah hadir di TikTok sekarang. Yap, di TikTok gua akan juga ngebahas tentang berita maupun trivia K-pop, tapi tentunya versi pendek, versi TikTok. Nama TikTok gua sama persis seperti nama Instagram gua, yaitu Ihsan Mahendra. Jadi buat kalian yang punya TikTok dan berkenan untuk follow gua, silahkan follow gue di TikTok. Sekali lagi, Ihsan Mahendra, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari lagu terbaru BTS, yaitu Permission to Dance. Sebelum gue masuk ke beritanya, gue kasih tahu ke kalian, banyak banget yang nanyain gue, "Bang, gak nge-reaction Permission to Dance?" Gue jawab, enggak. Kenapa enggak, Bang? Karena kemarin kan gue lagi COVID, pas lagu itu keluar gue masih COVID, masih belum kuat untuk bikin reactionnya. Jadi gue udah keburu nonton musik video dan udah dengerin lagunya. Jadi kalau lo bilang, "Bang, bikin aja nggak apa-apa, apa yang mau gue reaction lagi, orang gue udah nonton," gitu. Jadi untuk Permission to Dance gue skip dulu, gue nggak bisa bikin reactionnya karena saat itu gue lagi sakit, lagi COVID, lagi parah-parahnya. Walaupun sekarang masih COVID, doain cepet sembuh ya guys. Nah, langsung aja kita masuk ke berita pertamanya. Berita pertama datang dari BTS Permission to Dance yang katanya dikritik. Seperti apa faktanya? Mari kita cek dulu berdasarkan portal berita koreaid.net di Instagram yang berjudul "Permission to Dance gunakan formula yang sama, kritikus musik berharap BTS kembali ke jalurnya." Nih isi beritanya guys, popularitas BTS di kancah internasional terus melonjak naik dengan lagu-lagu unggulannya mulai dari Dynamite, Butter, hingga Permission to Dance. Lagu-lagu dengan lirik penuh berbahasa Inggris tersebut berhasil membuat berbagai penghargaan didapatkan oleh BTS. Namun formula dari ketiga lagu tuai komentar panjang dari kritikus musik Korea Selatan Jung Min Jae. Jung Min Jae menuturkan meski melelahkan mendengarkan tiga lagu yang mengikuti formula hit song dalam satu tahun, lagu ini sendiri merupakan yang terbaik dari ketiganya. Lebih mudah masuk telinga dan melodinya cukup menawan. Aku ingin menganggap ini sebagai perilisan spesial. Aku ingin berpikir bahwa karya-karya baru ini berbeda dari karya-karya sebelumnya yang telah dirilis mengingat situasi khusus dengan COVID-19. Dalam rilis berikutnya, aku ingin melihat kembali keunggulan dan keberanian yang mereka tunjukkan dalam karya mereka sebelumnya. Mereka cukup sukses mendarat di tangga lagu Billboard, tutur Min Jae melalui Twitternya Jung Min Jae. Namun pernyataan dari Jung Min Jae berbanding terbalik dengan komentar netizen Korea Selatan yang memahami maksud dari kritikus musik ini. Ada yang ngomong gini, netizennya, "Aku bukan penggemar BTS, namun aku menerima begitu banyak healing dari Dynamite, Butter, dan Permission to Dance. Aku pikir itu hanya lagu yang sempurna untukku." Ada juga yang ngomong, "Aku tidak setuju. Aku pikir banyak penggemar luar memasuki fandom dengan 3 lagu bahasa Inggris dan sekarang para penggemar ini mendengarkan lagu-lagu Korea BTS. Itu sebabnya ada meme tentangnya. Aku suka lagu BTS tapi aku setuju dengannya." Jadi ada yang setuju, ada yang enggak guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jadi ada seorang kritikus musik dari Korea Selatan yang bernama Jung Min Jae ini yang mengkritik BTS. Katanya 3 lagu berbahasa Inggrisnya BTS ini mirip-mirip modelannya, se-vibe lah, segenre gitu. Dia bilang dia pingin ngelihat BTS berani lagi menciptakan genre baru lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jangan bikin lagu yang mirip-mirip aja gitu. Menurut kalian seperti apa guys? Apakah terasa memang mirip satu sama lain atau enggak gitu? Kalau gue pribadi, gue tahu sejak Dynamite BTS itu pingin lagunya bikin orang healing, bikin orang senang karena dunia lagi kacau sama COVID-19. Jadi menurut gue gak ada masalah sih lagunya agak-agak mirip, agak-agak sewarna gitu. Memang kalau gue pribadi juga harus bilang bahwa Dynamite, Butter, dan Permission to Dance ini kan sewarna, nggak beda sama lagu lain gitu. Kalau abis Dynamite keluar lagu kayak Mic Drop itu warnanya beda banget gitu. Sedangkan emang Dynamite, Butter, dan Permission to Dance ini memang agak sewarna gitu. Tapi gue paham maksudnya karena BTS sendiri pernah bilang bahwa mereka ingin menghibur di kala pandemi COVID-19 yang merusak dunia ini gitu. Jadi memang yang keluar lagu-lagu ceria macam ini gitu. Dan memang untuk menyanyikan lagu bahasa Inggris pasti kan agak
agak sulit bagi BTS untuk yang full berbahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena 6 anggota BTS bukanlah orang yang fasih berbahasa Inggris, dan tentunya kalau lagunya full berbahasa Inggris harus liriknya yang gak terlalu susah tentunya. Kalau susah banget mereka juga susah pasti penyebutannya, apalagi untuk rap. Kecuali RM, Suga, dan J-Hope pasti akan kesulitan kalau harus nge-rap kayak gaya-gaya mic drop kayak lagu BTS yang Fire gitu, rap yang cepet yang susah tapi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi lagu-lagu gini mah pas untuk BTS gitu, dan memang kondisi dunia kan lagi nyebelin. Lagu-lagu begini tentunya bikin kita seneng gitu. Jadi buat gue sih harusnya masuk-masuk aja. Cuman menurut kritikus musik, kritiknya dia menurut gue, dari yang gue baca sih, kritiknya dia ini sangat membangun loh guys. Dia ini tidak menjelek-jelekan BTS, tapi dia itu pingin BTS kembali bereksplorasi seperti sebelum era Dynamite gitu, katanya sih seperti itu gitu. Cuman ya kurangnya atau kurang tepatnya adalah mungkin dia tidak tahu tujuan dari BTS menciptakan lagu-lagu yang menyenangkan seperti Dynamite sampai BTS Permission to Dance ini gitu. Lagian sebenarnya sebelum Butter, BTS kan sempat ngeluarin album dan title tracknya adalah Life Goes On yang warnanya beda banget. Life Goes On adalah lagu, walaupun lagu healing juga, tapi lagu balad gitu dan berbahasa Korea, tidak berbahasa Inggris. Kalau itu sih menurut gua. Nah, untuk ARMY gimana nih menurut kalian? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari Jennie Blackpink. Ada apa bang? Mari kita cek faktanya lagi berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul ketahuan promosikan tweet kebencian terhadap Jennie Blackpink, perusahaan kosmetik ini resmi meminta maaf. Nih isi beritanya guys, perusahaan kosmetik Smooth E meminta maaf usai ketahuan mempromosikan tweet yang berisi kebencian terhadap Jennie Blackpink. Pada 12 Juli, Smooth E, salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Thailand, ketahuan mempromosikan tweet yang membenci Jennie Blackpink. Tweet yang dipromosikan berisi komentar negatif yang dibuat terhadap Jennie yang menyatakan bahwa dia mengecewakan dan orang tersebut tidak menganggap bahwa Jennie bagian dalam Blackpink. Selanjutnya, dalam tweet haters tersebut terdapat hashtag yang sering digunakan oleh anti-fans Jennie. Akibatnya Smooth E mulai menerima kritik besar dari penggemar Blackpink yang juga dikenal sebagai Blink. Blink mengemukakan fakta bahwa tweet kebencian itu berasal dari 2018 dan bukan kebetulan bagi Smooth E untuk mempromosikan tweet dari 3 tahun lalu. Ini karena untuk mempromosikan tweet itu terdiri dari proses manual yang panjang untuk menemukan tweet, memilih opsi untuk mempromosikannya, memilih negara dan zona waktu, memberikan informasi kontak, memasukkan informasi penagihan, dan banyak lagi. Sontak hashtag apologize to Jennie mulai menjadi tren di Twitter dengan banyak penggemar menuntut permintaan maaf dari Smooth E. Segera setelah itu Smooth E turun ke halaman Twitter mereka untuk mengeluarkan permintaan maaf secara resmi kepada Jennie dan Blink terkait masalah ini. Kalian dapat membaca permintaan resmi yang dikeluarkan Smooth E di slide berikutnya. Nah, jadi itu isi beritanya guys. Gua sangat tidak habis pikir terhadap perusahaan ini. Nama perusahaannya adalah Smooth E dan dia adalah perusahaan kosmetik salah satu yang besar di Thailand. Perusahaan besar tiba-tiba mempromosikan tweet yang menjelek-jelekan Jennie, yang tweetnya berbahasa Thailand yang gua lihat di portal berita ini. Aneh banget kan? Ini nih kalau misalnya kerjaan adminnya, nggak mungkin perusahaan menurut gue, karena siapalah orang di perusahaan yang nggak ada kerjaan meeting terus kita promosikan tweet haters terhadap Jennie aja, nggak mungkin. Ini pasti salah seorang adminnya. Mungkin adminnya salah pencet, dalam artian mungkin ini dia mau buka Twitter dia tapi malah pakai Twitter Smooth E. Intinya nih orang siapapun yang melakukan ini, karena kan untuk mempromosikan, meng-quote, meretweet yang ada di Twitter itu gak bisa salah pencet guys, pasti diniatkan gitu. Jadi ini adminnya harus dipecat nih, harus jangan cuman permintaan maaf, geblek nih adminnya udah jelas-jelas haters ya Jennie, ini terang-terangan dia melakukan itu pakai akun perusahaan lagi, jadi besar banget gitu. Dan untungnya Smooth E-nya berbesar hati untuk meminta maaf. Wajar gua ngelihat Blink marah gitu, karena kalau Jennie pun tahu pasti dia marah karena perusahaan mempromosikan tweet yang membenci dia gitu. Aneh banget zaman sekarang, ya ampun. Kenapa sampai perusahaan kosmetik segala ikut-ikutan nge-hate idol gitu. Waduh, nggak jelas. Untungnya udah meminta maaf. Gue nggak tahu harus memaafkan apa enggak, memaafkan aja kali ya. Cuman ya itu aneh aja. Gue pengen tahu dong pendapat kalian terhadap perusahaan koplak ini kayak gimana. Silahkan tuliskan pendapat kalian di bawah gitu. Karena gue baca berita ini aneh, kesel, aneh.
gak jelas, koplak, gak jelas lah pokoknya gitu. Untuk Jenny, semoga Jenny gak baca tweet ini, gak tahu berita ini, supaya dia aman-amannya aja gitu. Dia kan lagi main di Amerika, biar dia seneng lah di Amerika gitu. Musingin aja berita kayak gini, perusahaan tidak jelas. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Doyoung Treasure. Ya, beritanya benar-benar datang hari ini. Ada apa bang? Mari kita cek dulu faktanya. Berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul YG Entertainment konfirmasi Doyoung Treasure positif COVID-19. Nih isi beritanya guys, salah satu anggota Treasure telah dikonfirmasi positif COVID-19. Anggota Treasure Doyoung telah dikonfirmasi positif COVID-19 hari ini 13 Juli kata YG Entertainment pada tanggal 13. Semua anggota dan staf lain kecuali Doyoung dinyatakan negatif. Tidak ada kasus tambahan yang dikonfirmasi, tetapi anggota dan staf berencana untuk melakukan isolasi mandiri. Doyoung pertama kali konfirmasi positif tes COVID-19 melalui self-diagnosis kit jelang syuting CF pada tanggal 12, ujar mereka. Sebagai tanggapan, semua anggota dan staf segera menghentikan jadwal yang dijadwalkan. Perwakilan agensi kemudian berbagi, kami dengan cepat dan akurat membagikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang dan mengambil tindakan pencegahan yang kuat dengan pedoman otoritas karantina. Kami akan terus mendukung kesehatan artis dan anggota staf kami. Jika ada perubahan di masa depan, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Nah guys, jadi itulah isi beritanya. Yap, Doyoung Treasure dinyatakan positif COVID-19. Welcome to the club Doyoung, sama-sama gua gitu. Gua juga lagi masih positif COVID nih keadaannya. Buat para teme, silahkan didoakan Doyoungnya. Nggak usah terlalu khawatir karena kita tahu Doyoung dalam keadaan sehat. Kita lihat kok di konten-kontennya kalau Doyoung ya dia nari setiap hari gitu. Gue yakin imunnya juga kuat gitu. Doakan tidak ada gejala yang lebih parah yang menimpa Doyoung. Berita baiknya ternyata udah dikonfirmasi bahwa seluruh anggota lainnya dan juga staf itu tidak ada yang kena alias dinyatakan negatif selain Doyoung dan berencana untuk melakukan isolasi mandiri, dan YG gercep untuk membatalkan semua jadwal karena memang COVID-19 ini bukan bercandaan guys. Sekali lagi mari doakan Doyoung supaya dia kuat, imunnya kuat, supaya dia tetap sehat dan kalau bisa cepet negatif gitu. Dan buat kalian yang mendengarkan ini para teme, gak usah terlalu khawatir. Sekali lagi gue kasih tahu karena YG adalah perusahaan besar, gue yakin mereka punya tim medis sendiri yang bisa menghandle hal-hal seperti ini gitu. Kita kan nggak pernah dengar Doyoung punya komorbid kan, penyakit bawaan yang bisa bikin dia meninggal karena COVID, nggak ada kan. Jadi nggak usah terlalu khawatir dan doa tetap yang terpenting, doa gitu. Dan pesan gua banget nih buat para teme, untuk semua K-popers yang nonton gua deh, gua kasih tahu sama kalian bahwa COVID-19 itu beneran. Gua kena sekeluarga, keluarga gua sampai ada yang agak drop gitu karena COVID-19 ini. Jadi COVID-19 bukan bercandaan dan sakitnya COVID ini bener-bener gak enak. Jadi buat kalian yang belum kena, jaga diri baik-baik, jangan sampai ketularan. Jaga jarak, pakai masker, gak usah keluar, gak usah kumpul kalau gak penting-penting amat, oke? Dan buat kalian yang sedang positif kayak gua, mari berjuang bersama-sama. Jangan lupa makannya dijaga, jangan lupa minum vitamin supaya kita sama-sama sembuh gitu. Doain juga gua dan keluarga gua segera sembuh. Doain keluarga gua yang lain, ibu gua terutama, supaya bisa ngelewatin masa dropnya gitu. Semoga jadi lebih baik gitu ya guys ya. Jadi itu berita dari gua. Sekali lagi Doyoung semoga cepat sembuh. Mari kita doain sama-sama supaya Doyoung cepat sembuh. Buat para teman sekali lagi nggak usah terlalu khawatir, oke? Ini di bawah agensi besar yang punya tim medis yang pasti bagus, oke? Sekali lagi nggak usah terlalu khawatir. Jadi sekali lagi jaga diri, jangan sampai kena COVID. Buat yang belum kena COVID, yang udah kena COVID semangat, yang udah selesai isomannya jangan sampai kena lagi. Amin, oke? Mari berjuang bersama-sama melewati pandemi COVID ini, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Jangan lupa follow TikTok gue juga tadi. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.